Bapak dan Ibu masih semangat ya. Kita masih punya satu lagi acara, yaitu di diskusi panel dan presentasi mengenai HIPindo dan Apindo UMKM. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Arief Budiman, Wakil Ketua Bidang UMKM Apindo dan Komisaris PT Abregindo, dan Bapak Lilik Setiawan, Dewan Pembina DPD HIPindo Jawa Tengah selaku moderator sesi diskusi panel di siang hari ini. Silakan Pak Lilik dan Pak Arief. Pada cepat pindah. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya persilakan kepada Bapak Lilik untuk memimpin sesi diskusi panel untuk sore hari ini. Silakan Pak Lilik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk acaranya sore hari ini. Saya tidak mau panjang lebar karena kita sudah di sesi terakhir. Langsung saya perkenalkan Bapak Arief Budiman yang ada di sebelah saya, sawit saya di Apindo dan juga di HIPindo. Dan Pak Arief Budiman adalah Wakil Ketua Bidang UMKM Apindo, Komisaris PT Apindo, dan beliau merupakan seorang doctorate candidate in economics. Wah, luar biasa Pak. Saya itu mau sekolah, dulu kalau pengalaman saya itu mau ngambil selanjutnya nggak berani Pak. Karena saya begitu lulus S1 itu, saya waktu mau lulus saya udah janji sama Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong sekali ini aja, saya janji nggak minta tolong lagi. Jadi saya berhenti di S1 Pak ya. Saya takutnya nanti kalau saya lanjut jadi masalah Pak ya. Yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Prakarsa, aktif di Apindo sebagai Ketua Komite Pengembangan Kewirausahaan Bidang UMKM _atau IKM GPN Apindo. Nah di sini beliau akan bicara mengenai bagaimana fungsi dari organisasi baik Apindo UMKM maupun HIPindo dalam menjadi semacam foster parents untuk UMKM. Karena kita tahu, ibu bapak semuanya tahu, permasalahan klise yang jadi joke selalu jadi anekdot, tapi tidak enak anekdotnya ya, bahwa bagaimana caranya mematikan UMKM Indonesia? Gampang, kasih order yang banyak, ya. Kasih satu kontainer pasti selesai, tutup gitu ya. Nah, jadi ini sekarang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Pak Arief Budiman. Tanpa diperpanjang, silakan Pak. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu ya, teman-teman, ibu bapak semuanya. Iya, semangat Pak Arief. Terima kasih. Agak nervous tadi soalnya sebelum pembicara saya itu ngomong ChatGPT. Jadi saya mau challenge Bapak Ibu sekalian. Saya lihat anggotanya yang hadir di pendaftaran acara ini itu banyak retailer nasional, betul ya? Betul ya. Pertanyaannya, sudah pernah bina UMKM nggak? Pasti sudah ya. Sakit hati, pegelnya banyak ya, capeknya banyak ya daripada hasilnya. Pemerintah selalu bilang UMKM harus dibina, ya. Beli 30-40% dari UMKM. Sorry Pak, saya tinggal sendiri, nggak apa-apa Pak ya? Oke Pak. Ya. Oke. Nanti saya kalau ngikutin mah jadi kongkar Pak. Oke. Akhirnya terjadi gap yang luar biasa. Karena kita ngerasa bina itu benefitnya apa? Nggak ada. Yang dibina mau naik kelas itu susah, bener ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong ilmunya sebelum pembicara saya tadi dipakai, tanya ChatGPT, jadi saya nggak usah sharing. Ya. Langsung sesi tanya jawab. Langsung sesi tanya jawab gitu ya. Nggak boleh Pak, Bapak harus paparan dulu Pak ya. Nanti dimarahin sama Pak Ketum Pak ya. Jadi saya mau sharing sedikit apa yang Apindo lakukan. Kita melihat di Apindo itu gapnya luar biasa antara harapan pemerintah, harapan kita dengan kondisi di lapangan. Ya, banyak anggota Apindo itu dulu, mungkin bapak-bapak ibu sekalian juga sama,
fokusnya itu Mina UMKM itu hanya CSR, betul ya? Tapi itu nggak sustain, ya. Karena CSR-nya itu kalau ditanya UMKM itu ngomongnya selalu perlu modal gitu. Jadi CSR-nya hibah macam-macam, jadi mereka nggak bertumbuh. Nah, saya akan sharing yang akan dilakukan Apindo itu apa, ya. Jadi Apindo, oh ya satu lagi persepsi yang paling sering orang salah adalah, saya pindah sana Pak, nanti yang sana iri saya nggak kesini. Apindo itu kita itu banyak kalau ngomong UMKM dianggap usaha kecil ya. Usaha kecil yang bakul soto gitu ya, betul ya, tukang soto, kemudian aduh UMKM penjahit di sebelah rumah saya, dianggap UMKM. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 ada PP nomor 7 bahwa UMKM itu kan usaha kecil, mikro, kecil, menengah ya. Menengah itu batasannya sampai 50 miliar. Ya, harus sadar ini. Jadi mungkin supermarket yang punya 2 cabang, 3 cabang itu masih UMKM. Betul ya? Jadi ini paradigm shift yang saya mau menggeser. Yang Bapak Ibu bayangkan itu yang mikro. Mikro itu batasnya kalau nggak salah sampai kecil itu nggak salah sampai 5 miliar apa? 5 M ya, betul ya? 4,8 itu pajak Bu. Kalau PP nomor 7 lebih Bu, 5 miliar kalau nggak salah. Jadi kalau omsetnya 5 miliar setahun, berarti tiap bulan dia kira-kira 400 juta lah, 400-450 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pengusaha, omsetnya 445 juta itu, kira-kira di Gajah Mada 1 outlet gitu ya, kurang lebih ya. Gitu yang ekspres gitu. Jadi harus tahu, sebetulnya itu, yang di bawah itu mikro semua enggak. Ya, nah yang sakit hati kan mikro. Ya, karena mereka mikirnya baru bertahan hidup. Nah, kita pindah ini prioritasnya dari low priority, no priority, low priority, high priority. Ini semua kita nah kita mulai dari low priority dulu. Low priority itu adalah biasanya startup early stage yang perlu seed cash untuk sustain bisnisnya atau baru punya bisnis idea, masih level proposal. Itu nggak dibina sama kita. Ya, jadi anggota Apindo itu banyak member yang paying member itu pengusaha, jadi yang udah berbadan hukum, yang kita bina termasuk UMKM yang mikro sampai besar yang mungkin juga enggak anggota kita. Itu mandat dari Apindo yang kita komitmen jadi UMKM stunting salah satunya, dan kita di sana. Makanya kita ada namanya sub-bidang yang namanya ngurusin UMKM. Sekarang menjadi UMKM dan koperasi. Nah, low priority itu orang yang udah mulai mulai usahanya bagus, ya, udah mulai punya usaha lah intinya. Tapi yang belum punya laporan keuangan. Atau paling gampang tanyanya kalau di Apindo, rekeningnya perusahaan sama usahanya sama rekening pribadi bisa belum? Ya, kalau belum dipisah, masuk low priority. Kita ngajarin dia literasi keuangan, laporan keuangan, kemudian bagaimana memisahkan rekening, membuat badan hukum masih low gitu ya. Kapasitasnya masih kecil, kualitasnya jelek, masih offline, kemudian pasarnya mungkin di kampung, di desa, paling Banten provinsi lah. Ini yang low priority. Nah, yang high priority itu sudah punya legalitas usaha, sudah punya accounting report ya, financial report macam-macam, produksinya itu udah mulai naik gitu ya, udah mulai regional antar provinsi, terus bisa di accelerate, maksudnya kalau kita gas dikit, ditambah mesin, tambah modal usaha, tambahin akses pasar misalnya, itu mereka bisa naik, itu masuk high priority. Ya ini istilahnya scalable SME. Ya, jadi percuma, ini contohnya kalau anak sekolah, itu bisanya cuman
bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya jelek misalnya ya, diajari bahasa Inggris mau dibina model apa ya nggak bisa gitu. Jadi istilah saya itu cannot teach dog how to sing gitu ya. Jadi ngomongnya kalau bisanya guguk ya guguk aja gitu, itu nggak scalable. Oke, sekarang ngomong digital, udah mulai ini Hyperity juga udah mulai utilize digital tools ya, termasuk mungkin ChatGPT, tapi biasanya kita lihatnya e-commerce Pak. Udah masuk e-commerce nggak? Karena apa? Kalau udah masuk e-commerce itu potensi untuk bisa jual ke negara itu ada ya. Budgetnya kalau nggak salah 20 triliun Bang, tiap tahun itu dialokasikan ke UMKM, 20 atau 40 saya lupa. Alokasi UMKM ada mandat 30% harus dibelikan dari UMKM. Caranya adalah nomor 1, daftar ke e-commerce 20 site yang kerjasama sama pengadaan LKPP, kemudian mendaftarkan ke namanya site-nya Bela Negara. Kok Bela Negara sih? Pokoknya LKPP itu adalah untuk pengadaan, bela pengadaan, sorry. Bela pengadaan. Ntar saya share yang merdeka. 17-an maaf. Jadi daftar ke sana, jadi otomatis para kementerian itu bisa daftar ke sana untuk beli di sana. Gapnya masih banyak karena semuanya masukin keripik semua gitu ya. Jadi kalau dibuka untuk snack rapat keluarnya keripik ada 1000 lebih, bingung ini milih yang mana gitu ya. Ya itu another challenge, mungkin sharingnya different nanti. Kemudian jadi dia itu sudah lebih dari e-commerce Pak biasanya kalau di sini. Jadi nggak ngomong e-commerce saja, digital. Kemudian punya financial reporting, certified license product misalnya BP POM, ya. SNI, halal atau apa mereka udah itu, terus punya national market potential ya, jadi itu yang kita high priority. Kemudian yang terakhir ekspor Pak, yang potensi untuk ekspor nanti detailnya bisa dibaca sendiri. Cuman strateginya Apindo untuk UMKM adalah kalau bina UMKM untuk ekspor sendiri secara statistically is impossible. Karena data yang ada di Indonesia itu lebih dari 90% produk ekspor Indonesia itu oleh perusahaan yang besar. Jadi kayak fighting David and Goliath ini susah gitu ya, fight another David itu nggak banyak gitu ya. Jadi caranya adalah kita meningkatkan UMKM ini bekerja sama-sama Bapak Ibu sekalian yang sudah ekspor untuk masuk dalam namanya global supply chain. Ya. Nah, waktu itu ada pertanyaan nih, UMKM itu gimana caranya bisa ikut global supply chain? Di Apindo kita ngadakan acara, bagian pengadaannya perusahaan pengekspor itu kita panggil, salah satunya Pen Brothers. Itu kita panggil untuk sharing, ini loh, kita perlu dari UMKM seperti ini untuk bisa masuk di combine ke dalam produk mereka ya, untuk diekspor. Astra melakukan yang sama Pak, komponennya banyak dari UMKM. Tahu nggak apa kira-kira salah satu yang paling besar dari UMKM di Astra? Serat kelapa. Serat kelapa itu menjadi bahan untuk jok sama peredam. Belinya dari UMKM, mereka kasih listnya, speknya, akhirnya bisa masuk. Jadi kalau UMKM-nya suruh ekspor serat kelapa, kena sertifikasi organik, kena sertifikasi ini, produksinya udah ISO, udah pusing Pak. Ya, jadi kita masukkan global supply chain cara itu quick win dari kita. Ya, oke. Nah, mari kita memahami posisi rantai pasok sekarang. Jadi kita di Apindo selalu melihat sesuatu itu as a whole chain, nggak menyelesaikan dari satu titik karena satu di kayak rumah bocor gitu ya, satu ditambal bocornya sana gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, ini kita contoh kalau ngomong value chain pariwisata dan peran UKM ya, kita mulai dari organizing and booking paling atas. Oke, organizing and booking paling atas, kemudian ada transportation,
ada accommodation, food and beverage, handcraft, tourism, leisure. Oke, jadi kita lihat ini yang titik-titik ini ya, misalnya paling gampang accommodation. Itu bisa misalnya ametisnya ya, shop accommodationnya. Kalau food and beverage ada makanannya, nightclub, food souvenir gitu ya, itu sukanya ibu-ibu nih. Kalau dalam negeri selalu oleh-olehnya, nah ini bisa support UMKM. Jadi titik-titik ini semua yang ada supportnya UMKM ya. Misalnya kalau supportnya ini untuk semua ini ada namanya laundry bisa di luar UMKM bisa masuk. Ya, jadi banyak sebetulnya UMKM yang bisa gabung ke supply chain-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat loh Pak, UMKM itu sampai 50 M Pak. Punya laundry kiloan di samping hotel Bapak itu mungkin omsetnya nggak 50 M juga gitu, jadi masih bisa diajak kerjasama. Ya, slide-nya nanti bisa minta sama panitia ya, nggak usah khawatir. Ya, kalau bermanfaat lumayan saya dapat tambahan pahala. Nah, ini supply chain yang paling gampang nih. Ada kedelai, ada dibuat tempe dibuat gorengan. Ini contoh supply chain. Ini tuh petani tempe, petani kedelai. Petani tempe enak ya, langsung tanam keluar tempe gitu. Wah, ini saya salah tanya ChatGPT tadi. Jadi petani tempe itu sendiri, grup sendiri. Petani kedelai. Terus ada pengusaha tempe beli, jadi itu that's another chain. Terus ada yang bikin tempe, yang surungan jualan gorengan yang jadi stereotip UMKM. Ini chain sendiri. Nah, saya tunjukkan bagaimana namanya rantai pasok nilai atau value add. Kalau singkong harganya per kilo 1.600 sampai 2.000. Begitu jadi tepung biasa tuh 30 kilo kurang lebih tepung singkong. Kalau jadi tepung bumbu itu 100.000 per kilo. Jadi kalau udah di packing jadi tepung siap goreng tempe gitu ya, udah harganya per kilo kira 100.000. Kalau dijadiin makaroni Pak 167.000 ya. Nah, kita berusaha meningkatkan UMKM itu. Kalau singkong coba dong bikin tepung atau bikin makaroni supaya value add-nya dapat. Ya, secara teori Pak, kalau di hulu profitnya kecil tapi volumenya besar. Kalau di hilir profitnya besar, volumenya kecil. Itu secara teori ekonomi lah. Nah, contohnya sekarang petani karet, ini value rantai pasoknya. Ada ini rantai pasok untuk bikin ban, petani karet, pabrik karet, trader karet, jualnya pabrik ban. Pabrik ban itu pasti ada tambangnya, pengolahan pabrik baja, ya kan, tambang besi, bikin baja, terus bikin wire rod ply-nya itu dibikin keluar ke pabrik mobil atau distributor ban, bengkel ban, larinya ke mobil Bapak. Jadi ini dipetakan dulu. Biasanya kalau kita mau sebetulnya UMKM itu bisa masuk di rantai yang mana nanti. Ya. Nah, sekarang kompleksitasnya seperti ini Pak yang terjadi. Saya ambil contoh pertanian tapi ini nanti sama seperti UMKM pada umumnya ya. Soalnya ini paling gampang lah ngasih contoh gitu. Kalau nggak jelas nanti tanya aja ChatGPT. Oke, contohnya ya, Gapoktan itu mungkin kelompok kecil ya. Mungkin ada satu region di Jawa Barat, Jawa Timur. Akhirnya mereka bersaing. Benar ya? Harganya bersaing. Akhirnya harganya jatuh. Yang diperlukan adalah Asosiasi Kedelai Indonesia sebagai sistem integrator. Karena masalah dari UMKM itu selalu apa tadi? Seperti katanya Pak Lis tadi,
dikasih order yang banyak, satu kontainer mati. Ya. Nah, terus kalau kita lihat ke kanan nih, supply chain-nya, bikin tempe ada kedelai lokal sama impor. Kenapa? Ya selain faktor preference, karena tidak ada yang bisa menjamin. Integratornya nggak ada, tiap hari saya butuh 200 kilo, nggak bisa Pak. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada. Kalau banyak harganya murah. Gitu. Jadi ini yang akan kita coba dibalancein antara kebutuhannya UMKM berapa, UMKM kalau bisa diintegrasi supaya bisa memenuhi gitu ya. Itu. Ini contohnya kemarin waktu COVID ya, masker itu dikerjakan di UMKM. UMKM bisanya cuma 2.000. Jadi akhirnya apa? Kebutuhannya negara 20.000 ya akhirnya ya terus-terusan harus diintegrasi. Nah, jadi aspek penting adalah kita biasanya memetakan UMKM itu di 8 sektor ini. Ya, ini ada levelnya dari paling bawah itu memiliki mindset itu menentukan modal bisnis, mulai mempererat go digital lah, e-commerce, izin operasi, sertifikasi. Jadi ini levelnya UMKM-nya, nanti bisa dilihat di sini. Kalau bantu UMKM lihat di level mana, kelas berapa gitu ya. Kenapa sampai level 9? Ada yang tahu? Program wajib belajar 9 tahun. Jadi kita ngikutin lah, kita bagi supaya mindsetnya sama kalau ngomong gitu ya. Nah kebanyakan kalau ditanyain adalah akses modal atau uang gitu ya. Tapi kalau tanya untuk apa, UMKM nggak tahu. Jadi kita percaya bahwa nggak semuanya modal itu perlu uang. Kalau punya dengkul pakai modal dengkul bisa, punya tampang modal tampang bisa. Nah kalau orang itu ngomong modal, maka kita punya konsep modal. Ada modal budaya, contohnya batik itu ya. Kita bisa menggunakan modal budaya, modal pengalaman, biasanya modal servis, bisnis servis dan lain-lain. Jadi ini beberapa modal yang perlu intelektual. Itu mungkin kayak software engineer, penyanyi dan macam-macam. Ya. Nah, kalau Bapak mau lebih jelas bisa follow Instagramnya Apindo UMKM. Semua info ada di sana. Ya, Apindo UMKM. Nah, kita di Apindo itu sekarang sudah mulai 2018 sampai 2023 itu kita punya dashboard meregistrasi UMKM. Itu dia masuk di SDG berapa? SDG berapa karena apa? Karena kita mau mereka masuk ke global supply chain atau ekspor. Kalau Bapak Ibu tahu, eksportir selalu ditanya, kamu itu SDG berapa? Dan itu diaudit sampai suppliernya. Makanya kalau UMKM masuk ke supply chain global ya, ini kita harus mengajarkan mereka terhadap ini. Dan kita udah punya portalnya UMKM yang terdaftar, yang udah mulai implement, kita daftar di situ. Jadi bapak-bapak kalau mau shopping bisa tahu informasinya. Nah, kita ngajari sustainability di sini. Jadi ngajarkan kita sampai nulis juga namanya panduan investasi lestari nih. Bagaimana caranya di level UMKM bisa bikin sustainability report untuk usahanya. Nah, kita juga punya portal. Itu nanti kalau ke apindo.org.id, ke websitenya UMKM, kita punya Apindo UMKM Academy Portal. Itu orang yang sedang cari inspirasi, kita punya namanya AUA General Reborn. Ini acara tiap hari Rabu jam 3 sampai jam 5 kita ngomong soal UMKM. Yang ngomong itu soal isu-isu yang dihadapi UMKM oleh narasumber-narasumber yang kayaknya kayak talk show gitu ya. Karena UMKM udah bosen nonton webinar yang isinya narasumber sambutan Pak. Jadi kita guyon-guyon sambil sharing. Contohnya bisnis modif motor, kita ngadain beberapa modif sama klub motor untuk cerita yang dicari modifnya apa, tren modifnya apa, biaya modif itu kita banyak hal bisa dilihat sana. Kita punya kalau nggak salah
lebih dari 200 series. Ya. Ada lagi Pak, masterclass. Nah, ini jangan mendului saya Pak, nanti. Nah, sebelah kanan itu yang sudah miliki usaha, ada pendampingan UMKM Merdeka nanti akan sharing. Ini menjawab keluh kesah Bapak Ibu sekalian tanpa harus tanya ChatGPT. Programatik, maaf narasumbernya tadi masih ada apa ya? Ada business matching kita lakukan, terus ada masterclass. Masterclass itu contohnya gini, Sasa itu pernah launching produk tepung yang untuk KFC itu Pak. Dia ngajain tepung goreng ya. Dia ngajarin 5 kelas masterclass untuk jadi pengusaha tepung goreng, mulai dari cara memilih daging, motongnya, nyiapkan, gorengnya sampai jadi. Jadi ini ada beberapa masterclass yang kita lakukan. Terus yang mau update permasalahan bisa, mau tahu iseng-iseng ikut yang Apindo UMKM Academy itu. Nah, tanggal 31 kemarin kita ngadain pengukuhan pengurus Apindo, jadi saya masih fresh Pak, dilantik tanggal 31 Agustus kemarin, kepengurusan baru dihadiri Pak Jokowi. Kita ngadakan pasar UMKM yang sudah curated Pak ya, sudah curated di Exhibition Hall Grand Indonesia. Nah, jadi Apindo UMKM Merdeka ini menjahit program dari Mas Menteri mengenai UMKM Merdeka itu ada 8 pilar. Kita ngambil 1 pilar yang dikerjakan oleh Apindo. Jadi UMKM-nya ini punya masalah Pak, bingung semua. Perguruan tinggi mau melaksanakan programnya bingung. Dari sisi industri ya gue punya expert, tapi kalau aku mesti bina UMKM ya sorry ya, gitu nggak ada waktu. Gitu. Jadi kita jahit lewat Apindo UMKM Merdeka. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, ini skemanya nggak usah dilihat, lihat saya aja gitu. Sebelum saya layu, gitu. Skemanya adalah Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha bekerja sama dengan DPP Provinsi Pak, Provinsi Apindo, Dewannya Apindo Provinsi untuk kerjasama mau melaksanakan UMKM Merdeka. UMKM-nya Bapak daftarkan semua di sana yang mau dibina. Kemudian Bapak punya expert mentor pegawai Anda ya, maksudnya ya. Kalau mau ngomong SDM saya punya orang ini, ngomong produksi saya punya orang ini gitu ya. Nah, paling enak yang Bapak perlukan untuk bisa masuk di perusahaan Bapak itu apa? Ya kan, manajer QC-nya aja jadi mentor. Ya. Nah, kemudian nanti dari Apindo itu akan ada, dari universitas itu akan ada 5-6 mahasiswa satu kelompok selama 4 bulan, 1 semester akan membina UMKM tersebut dengan 1 dosen pendamping. Jadi pembinanya intensif selama 4 bulan ya, dan mahasiswanya dapat kredit 20 SKS ya, jadi sama kayak 1 semester ya. Dosen pendampingnya dapat poin untuk pengabdian masyarakat, plus kalau dia bikin jurnal dia dapat poin lagi untuk penelitian. Mahasiswanya bikin report pendampingan, udah selesai untuk submit ke 20 SKS. Ya. Nah, nanti dari Apindo akan bantu, belum tentu UMKM yang dibina, maksudnya linknya Bapak itu, belum tentu akan dibina oleh mentor dari perusahaan Bapak. Bisa dibina dari mentor lain, dari perusahaan lain yang tergabung dalam Apindo. Ya. Jadi keluh kesah Bapak bina UMKM capek, udah hilang ini. Tinggal ngurusi kertas aja ini yang capek, kadang-kadang MOU ya. Lihat kanan, lihat kiri, tanda tangan gitu. Repotnya di administrasi. Oke. Ya. Nah, jadi nanti
jadi mitra akses, jadi mitra mentor, nanti peserta itu nanti UMKM-nya dan mentornya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kerjasama. Kebetulan program ini di launching, ya. Saya kebetulan yang megang program ini secara nasional. Jadi kalau tanya bisa sama saya atau nanti ada Bu Tuti, berdiri. Nah, minta nomor beliau, mungkin lebih sering dijawab. Ya. Oh iya, saya buka kayak ChatGPT, Catuti namanya. Jadi kita melihat ini menjadi solusi sebetulnya untuk mengisi gap ya. Saya pengusaha juga tahu lah kira-kira keluh kesahnya gimana ngurusi UMKM. Tapi kita punya resource yang kita willing to share gitu ya. Tapi time-nya kadang-kadang susah ya. Tapi kalau jadi mentor kan mungkin seminggu 1 jam 2 jam. Kalau perlu nanti UMKM satu region, satu kota dikumpulin, Bapak sharing soal quality misalnya. Kenapa quality itu penting? Manajer produksinya atau quality manager yang sharing udah selesai. Gitu ya. Nah, demikian paparan dari saya. Pengusaha bersatu, UMKM tumbuh, mahasiswa tangguh, Indonesia maju. Ini Instagram saya Arif Budiman IDN. Kalau mau tanya bisa DM ke saya ke sana. Saya kembalikan Pak Lilis. Kalau ada pertanyaan bisa ke ChatGPT nanti. Terima kasih Pak Arif. Selamat sekali. Tadi saya kira mau ditutup pakai merdeka gitu Pak. Kita beri satu plus lagi buat Pak Arif ya. Jadi Bapak, teman-teman semuanya luar biasa. Tadi waktu saya berdiri di belakang Pak, ngikutin sesinya Pak Andi, saya sudah berpikir, alhamdulillah saya gak menerusin kuliah karena kan gak ada gunanya, ya loh. Ada ChatGPT, ada BERT, ngapain kuliah gitu kan. Tapi setelah ngikutin sesinya Bapak, oh ya beda. Jadi memang perlu kuliah Pak ya. Karena UMKM aja kalau dipaparin sama yang paham, ternyata bobotnya tadi 24 SKS itu Pak. 20 ya. Memang sengaja saya ngetes Pak. Ya masih ingat ya 20 SKS. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya yakin Ibu Bapak, teman-teman semuanya sudah punya kejibun pertanyaan ya yang mau ditanyakan langsung. Tapi saya menarik sekali, di depan saya ini ada partner saya membina UMKM Pak. Kita membina UMKM itu mulai dari membantu petani, mulai dari dibawain singkong sampai dibawain golok Pak ya. Nah, jadi coba kalau misalnya saya boleh singkat aja Mbak Dini Yusuf ya dari Toraja Melo untuk menyampaikan apalah insight apa UMKM. Coba sekira-kira sepaham nggak dengan yang doktorat? Saya tahu Mbak Dini ini apa ini? S4 ini kalau nggak salah ini. Silakan Mbak Dini ya. Terima ditodong. Ya terima kasih. Saya juga kagum dan kaget banget bahwa berdiri. Banyak yang nggak tahu ya. Apindo udah berkembang seperti ini. Aku nggak tahu. Karena kita sudah saya dari Toraja Melo dan juga Sarina karena ada yang nemani di sini. Toraja Melo udah jadi anggota Apindo dari berapa belas tahun yang lalu ya. Hanya masih 11 lagi. Tapi kalau dulu kan jadul banget. Iya betul. Aku kaget banget udah berkembang seperti ini. Terima kasih. Saya rasa kita bisa bekerja bersama lagi. Kami di Toraja Melo bekerja dengan sekitar menuju 1.500 penenun di Indonesia. Karena kami ingin para penenun itu supaya punya pilihan selain jadi TKW ya, menjadi pekerja migran keluar dari Indonesia. Soal suka dukanya udah I feel you, nanti paling kita curhatnya ke ChatGPT aja karena setengah mati. Tapi saya rasa banyak sekali yang kita bisa kolaborasikan, bisa juga ikut jadi mentor kan ya. Tapi tadi dengan teman dari Sarina juga kami melihat ada yang bisa dikolaborasikan karena Sarina juga menjadi semacam lokomotif untuk UMKM Indonesia ya. Saya rasa nanti kita bisa ngobrol. Kalau curhat sih di belakang. Terima kasih ya, nggak boleh ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nanti kasihan, nanti kan disensor malah ya. Jadi di Apindo ini sekarang kita lagi ngelakuin tahap 1 research sama ILO mengenai fair wage. Jadi kita lihat UMKM itu kebanyakan nggak fair wage ya. Atau kalau udah perusahaan yang sampai level menengah juga mungkin nggak fair wage gitu. Tapi kita lihat part of it bukan gajinya yang kurang, UMR yang kurang, tapi how to manage personal finance. Jadi kita lagi research ke sana, nanti tahap 2 itu sampai sektor mana yang harus kita bantu, caranya bagaimana gitu, sampai kita akan ngelakuin yang namanya
early wage system juga Bu sama ILO. Wah, sekarang lagi biasa. proses. Kemajuannya sampai seperti itu. Saya langsung daftar Pak yang fair wage tadi Pak. Saya 20 tahun kerja ke toko nggak dinaikin gajinya sama istri saya Pak ya. Sampai sekarang nggak pernah naik gaji saya Pak. Langsung saya nanti submit Pak ya. Silakan Ibu Pak, teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan saya batasin ya. Oh silakan ya. Saya batasin hanya beberapa teman yang beruntung dan yang saya suka gitu aja. Saya suka, silakan saya. Silakan. Assalamualaikum. Sebutkan nama dulu dari mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asrin Pak. Saya baru belajar merintis dagangan. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan, kebetulan ini ada Ibu Dini tadi bicara soal tenun. Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Di Perpustakaan Nasional itu di ruang gamelan itu ada alat tenun. Saya mencoba menanyakan kepada pegawai yang di sana, ternyata itu tidak berfungsi selama beberapa tahun belakangan ini dikarenakan kekurangan mentor penenun. Saya sampai menyampaikan kepada, ya mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan Perpusnas Bu di Merdeka Selatan. Bukan Pak, dia badan kayaknya ya. Perpustakaan Nasional tuh bukan di bawah Kemdikbud kok Bu. Ibu mungkin bisa datang ke sana. Bagaimana mengoptimalkan itu khususnya untuk pelestarian budaya. Karena kebetulan saya memiliki sanggar seni, tapi lebih kepada komunitas teater. Itu satu Bu, saya mohon dioptimalkan Bu, termasuk saya mau belajar menenun juga. Kalau batik mungkin sudah banyak. Karena di IKJ sendiri itu ada mereka membuka kursus itu hanya membatik, menenunnya tidak ada. Karena keterbatasan satu anak. Ibu bisa cek di ruang gamelan di Perpustakaan Nasional itu. Info aja Bu. Ya, makasih. Nah, terus terkait Apindo Pak, bagaimana cara saya menjadi anggota Apindo Pak? Itu aja. Mohon maaf tadi saya telat datang jadi nggak mengikuti dari awal. Di daerah mana Bu? Saya sekarang di Taman Ismail Marzuki. Berarti DKI ya? Iya, Jakarta Pusat. Ya, sama Bu Tutik langsung. Oh, di referensi. Ya. Sama Cat Tutik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ikut yang ke portal Apindo UMKM, informasi di sana nggak perlu jadi anggota, bisa ke sana Bu, bisa akses. Iya. Tapi nanti kalau jadi anggota itu biasanya kalau ada training, kebanyakan yang kita lakukan itu kebanyakan gratis sih. Itu kita infokan kalau member. Ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Nanti kita sambung lagi sambil ngobrol-ngobrol setelah acara mungkin bisa. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman yang lain yang singkat, padat, to the point gitu. Adakah? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Saya minta Pak Doktor memberikan closing statement.
Closing statement saya, pengusaha bersatu, UMKM tumbuh, mahasiswa tangguh, Indonesia maju, merdeka. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Pak Arif Budiman, luar biasa nih. Yakin semua nih, saya belajar ternyata UMKM itu seperti itu, Pak. Terima kasih ya. Dan betul sekali memang kalau tadi disampaikan Ibu itu, kenapa UMKM itu survive, Pak? Ya saya 20 tahun aja gajinya nggak dinaikin, Pak. Gimana nggak survive ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif, Pak Lili. Terima kasih kepada Pak Arif dan Pak Lili. Saya mohon untuk dapat stay di tempat dulu. Kita akan memberikan cenderamata untuk narasumber Pak David Sutiono, Ketua DPP Hipindo Jakarta. Kami mohon ketersediaannya untuk membantu menyerahkan kepada Bapak Arif. Sekalian didokumentasikan ya, panitia. Baik, lihat sini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak dan Ibu, aplausnya saya mohon. Terima kasih. Oke, baik. Thank you Pak.